Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Hairunisa dengan akhiran NIM 145. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan penelitian operasional 2, shift 2, di mana terdapat dua soal. Soal pertama adalah sebuah kota industri, dua penyedia layanan internet rumah yang paling banyak digunakan adalah IndiHome dan Biznet. Pada awal tahun, 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan Biznet. Dari hasil evaluasi tahunan diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut, sedangkan 10% beralih ke Biznet. Di sisi lain, 80% pelanggan Biznet tetap setia, sementara sisanya berpindah ke IndiHome. Jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, tentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan Biznet selama 3 tahun ke depan dengan menggunakan analisis Markov, serta tentukan steady state dan interpretasikan. Pertama, kita menggunakan bantuan software RStudio. Jadi, kita menganalisis menggunakan Markov dan juga mencari steady state-nya, steady state. Yang pertama, kita mendefinisikan faktor awal. Nah, yang pertama kita mendefinisikan faktor awalnya, yaitu pada tahun ini, di mana 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan Biznet. Jadi, 70% dan 30%. Di mana persen ini dijadikan desimal. Jadi, dimasukkan ke RStudio adalah bentuk desimal. Jadi, 0,70 dan juga 0,30. Kemudian membuat matriks atau mendefinisikan matriks transisi, di mana pada hasil evaluasi tahunan diketahui 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut dan 10% beralih ke Biznet. Di sisi lain, 80% pelanggan Biznet tetap setia, sedangkan sisanya berpindah ke IndiHome. Dibentuk dalam bentuk matriks, jadi 90% dan 10%, di mana dijadikan desimal 0,90 dan juga 0,1. Sedangkan pada Biznet itu 80%-nya setia di Biznet, jadi 0,80 dan juga sisanya adalah 20% dijadikan desimal adalah 0,20, di mana jumlah barisnya adalah 2. Kemudian menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan, di mana stage 1 adalah uh, prediksi tahun ke-1, stage 2 adalah prediksi tahun kedua, dan 3 adalah stage 3 adalah memprediksi 3 tahun setelahnya. Di mana stage 1 itu hasilnya lebih dari stage 0, dan stage 2 hasilnya lebih dari stage 1, dan stage 3 hasilnya lebih dari stage 2. Selanjutnya menampilkan hasil proporsi setiap tahunnya, di mana uh, menggunakan years sama dengan C 0,1, 2, 3, di mana 0 itu adalah tahun sekarang, 1 adalah prediksi tahun 1 tahun, tahun pertama, 2 itu tahun kedua, dan 3 adalah tahun ketiga. Kemudian kita run terlebih dahulu. Nah, maka didapatkan pada tahun pertama itu atau tahun ini yaitu 0,7 dan 0,3. Yang tahun pertama adalah 0,69 pada IndiHome dan pada Biznet 0,31. Sedangkan tahun kedua itu 0,683, pada Biznet adalah 0,317. 0,317, dan pada tahun ketiga 0,6781, dan pada Biznet 0,3219. Jadi pada Biznet emang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, tapi tidak terlalu tinggi, di mana tetap dominasi IndiHome-nya. Selanjutnya kita mencari steady state-nya.
maka didapatkan nilai 0,66667 pada IndiHome dan juga 0,33 pada BISNet. Kemudian kita menggunakan software POMQM. Yang pertama kita membuka POMQM terlebih dahulu, kemudian klik modul, kemudian kita cari Markov analisis. Dan new, kita boleh kasih nama kita dan NIM. Dan kita menggunakan dua. Nah, inisial eh, kita masukkan inisial itu pada tahun sekarang atau awal tahun 70% jadi 0,70. Dan ini adalah stage 1 adalah IndiHome. Dan stage 2 adalah BISNet. Nah, pada BISNet adalah 0,30. IndiHome adalah 90% atau 0,90. Dan pada BISNet 10% atau 0,10. Kemudian dari BISNet ke BISNet atau tetap setia di BISNet itu adalah 80% atau 0,80. Kemudian dari BISNet ke IndiHome adalah sisanya dari 0,80 yaitu 0,20. Kemudian bisa kita solve. Nah, maka mendapatkan hasil yang sama seperti pada hasil studio di mana hasil steady state-nya adalah 0,666 dan hasil pada IndiHome dan pada hasil BISNet adalah 0,333. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Dalam industri layanan kesehatan digital yang berkembang pesat, Medicare, Digital, dan Sehat Plus merupakan dua penyedia layanan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi yang meningkatkan kualitas layanan dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif, di mana menggunakan AI untuk mempercepat meningkatkan akurasi diagnosis pasien dan menggunakan TM untuk memperluas layanan kesehatan jarak jauh, serta HS atau Hybrid Health System yang mengombinasi AI dan telemedicine untuk efisiensi dan fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya dan keuntungan yang diperoleh dalam jutaan rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel playoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian, tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimal, minimal, maksimin, minimax, dan keseimbangan NAS. Yang pertama, kita menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Yang pertama, jelas menginstal package, yaitu menggunakan MATLAB, kemudian membuka library-nya, kemudian kita membuat dalam bentuk matriks seperti 50, 92, dan 85. Kemudian 12, 45, dan 15, 94, 66, dan 7. Di mana jumlah barisnya itu adalah 3. Kemudian kita mencari strategi pemain A, di mana mencari nilai minimum di setiap baris.
sekitaran. Kita mencari nilai minimum di setiap baris dan didapatkan nilai 50, 12, dan 7. Kemudian kita menentukan nilai maksimalnya atau minimin, maksimin. Jadi dari 5, 12, 7 itu dicari nilai yang maksimalnya, yaitu didapat nilai 50. Yang kedua, kita mengatur strategi bermain B atau sehat plus, yaitu mencari nilai maksimal di setiap baris, yaitu didapatkan nilai 94, 92, dan 85. Kemudian kita mencari nilai minimalnya atau minimax, yaitu di 85. Kemudian kita mencari saddle point-nya. Jika maksimal sama dengan minimax, maksimin sama dengan minimax, maka uh, saddle point ditemukan dengan nilai si maksiminnya. Tapi jika maksim maksimin dan minimax ini tidak sama dengan, maka keluar tidak ada saddle point. Karena nilai maksimin dan minimax itu tidak sama, maka tidak ada saddle point. Selanjutnya kita menggunakan software POMQM. Yang pertama, kita mencari game teori terlebih dahulu, kemudian kita masukkan namanya, kemudian di sini 3, dan juga number of column strateginya juga 3. Ini bisa langsung kita tulis. Nah, setelah kita masukkan, kita bisa langsung solve aja. Maka didapatkan nilai 62,62. Kalau kita untuk mencari maksimin dan minimax, kita bisa klik ini, maka didapatkan nilai eh, maksimalnya adalah 8 nih. Maksi nilai minimaxnya adalah 85 dan juga maksiminnya adalah 50. Cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.